Ya kita lah bila hari raya setahun sekali wajar lah pakai baju baru, menengkau menukar, menengkade ya boleh seadanya aja, bagus yang penting rapi sopan lah. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam memandang baju itu kita dalam beribadah. Nah juga kita alhamdulillah di samping diberikan kesehatan, kesempatan pun juga kita merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang diberikan kesempatan. Kita sempat mengerjakan ibadah puasa, mengerjakan sholat tarawih dan lain sebagainya, dapat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, coba kalau kita lihat saudara-saudara kita khususnya pekerja-pekerja berat yang baik di pelabuhan lah, belum lihat. Nah, apakah itu sebagai pengantar jasa, tukang ojek dan lain sebagainya, ataupun orang-orang yang bekerja berat seperti operator traktor dan lain sebagainya. Nah, ini mereka susah, apalagi membuat orang yang diatur orang, bahkan kadang dibayarkannya oleh perusahaan mengerjakan sholat tarawih misalnya, walaupun itu perkara sunnah, tapi itu sayang ditinggalkan. Jadi kita alhamdulillah tidak ada beban lah. Nah, selama 11 hari sudah dapat melaksanakan tarawih dari kata tinggal. Nah, ini merupakan nikmat juga yang Allah berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah kalau melihat waktu ini 98 menit aja lagi waktunya sholat. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara pribadi ini belum lagi masuk materi. Jadi sampai isyarat ternyata masuk materi habis ambihan. Nah, ulun secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia karena diberikan kepercayaan lah mengisiakan tausiah. Ujar ulun malam tadi lawan akli. Nah, ada aja kalau di situ menyampaikan guru kita, Guru Rusli, ada aja cuma sini bisa ada karena jadwal ada lain. Nah, alhamdulillah malam ini sini ada. Nah, jadi ulun ini rasanya tidak sepatutnya menyampaikan tausiah seluruh ini. Nah, mestinya beliau, karena beliau termasuk orang tua di tempat kita ini. Nah, oleh karena itu, guru-guru kita yang ada adalah yang ada khususnya yang mungkin yang bertempat di dalam kota nih. Nah, itu perlu dilestarikan, dijaga lah, jangan dimusuhi. Ini kadang-kadang kita ya kalau ceramah jauh-jauh mau yang guru imah boleh disangui 3-4-5 juta saya guling. Ya kalau ada kematian guru dan pada kajian dari dia. Ya kalau mata memandi, mengubur, menalekenakan, bahkan guru aja kawan-kawan belum minta tolong biar kawan membuangkan kubur. Ya kalau lengkap sedang aja. Ya karena kita mau nyuruh guru yang jauh-jauh, tapi tidak salahnya sekali-kali kita meniap guru-guru yang jauh itu. Karena apa? Karena ingin menjalin silaturahmi kayak apa ulama-ulama guru-guru kita yang ada di luar sana, habib-habib yang ada di luar sana kan. Nah, sekali-sekali ya boleh. Tapi jangan sampai kita tidak menghiraukan guru-guru kita yang ada di dalam daerah ini. Karena beliau-beliau itulah sahibul wilayah. Lah, kalau apa-apa kita kan dapat minta fatwa lawan guru yang jauh-jauh ya Allah. Nah, pasti kepada guru-guru yang dekat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini ulun akan membahas ataupun menjelaskan masalah puasa Ramadan. Ini mungkin sudah 11 hari, 10 hari sudah. Mungkin guru-guru yang sudah yang kalau menjelaskan masalah puasa ataupun hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Ulun pada subuh ini insya Allah ada menyampaikan masalah itu, tapi mungkin ada kaitannya lah. Nah, ada kaitannya. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ulun mengutip suatu hadis. Nah, itu pun hanya terbuka, hanya terbaca. Hanya terbaca, artinya mau nyata salah karena mudah-mudahan guru kena menyempurnakan. Nah, ulun membaca hadis. Di awal-awal kitab Nasaihul Ibad, di situ ada satu hadis dengan perkataan sahabat nanti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bimujalasatil ulama."
Hendaklah kalian senantiasa sekedudukan, sering seduduk apa sekedudukan lah dengan para ulama. Jadi kita disuruh lah di mana aja kita duduk lah. Nah, sering-sering kita paparan, jangan menjauh lawan ulama. Karena ulama itu adalah sirajuddin. Nah, titelnya lampu agama. Karena mereka itulah yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang hukum-hukum, penjelasan tentang aturan-aturan agama yang pasti kita ketahui. Karena kita maklum kita ini orang-orang yang kurang ilmu lah. Dimanapun tidak ada yang sempurnanya kita ini tanpa kita bergaul, bermujalasah dengan para ulama. Apalagi hal-hal yang menyangkut masalah hukum, nah bisa ditanyakanlah kepada para ulama. Nah, jangan kita berjauh melihat tuan guru, bukan. Mestinya ada tuan guru itu dimanfaatkan untuk minta penjelasan. Kita aja pasti ada hal-hal yang kurang. Ada yang kurang, ada yang tidak mengerti lah. Nah, tanyakan kepada guru. Nah, mungkin ada di tempat kita lah. Nah, jangan berhidup kita. Artinya kita ini jangan berhidup, jangan berdiam atas kejahilan dan kebodohan diri kita lah. Apapun silahkan ditanyakan apa yang tidak mengerti. Habis itu akan kata Nabi lagi, Pak. Wastimai kalamil hukama. Dan juga hendaklah kita sering-sering mendengarkan kalam-kalam hikmah daripada ulama-ulama yang mempunyai ilmunya yang sangat dalam lah. Ahli hikmah ini namanya lah. Ahli hikmah ini kalau bahasa kerennya, ulama-ulama ahli kebatinan, ulama-ulama tasawuf. Nah, jadi supaya kita apa? Supaya kita sering mendengarkan kalam-kalam hukama itu agar hati kita ini bisa hidup lah. Nah, kalau kita ini didasari hanya dengan ilmu luar, nah kebanyakan kita itu bisa membuat cedera dalam kita beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu-ilmu batin. Nah, supaya apa? Supaya amal ibadah kita itu bujur-bujur. Yang namanya ikhlas itu kayak apa? Nah, supaya ibadah yang kita lakukan itu supaya jangan riya, jangan sum'ah, dan lain sebagainya. Itu urusan ulama-ulama hukama lah, ulama-ulama ahli batin, ulama-ulama ahli tasawuf. Tanpa itu, kita kada bisa. Karena dengan ilmu itu, ilmu antara ilmu batin dengan ilmu zahir itu kada bawa dipisah. Apabila dipisah salah satunya saja, kita misalnya ahli ilmu zahir saja, tanpa dikasih ilmu batin, maka amal ibadah kita itu kena sia-sia lah. Nah, yang selanjutnya wahalitul kubra. Hendaklah kita itu juga sering-sering berkumpul dengan orang-orang besar. Nah, orang-orang besar ini bisa kita kategorikan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi daripada kita. Apakah itu ilmu tentang masalah keduniaan ataupun masalah agama? Nah, dan juga di situ dikatakan khalitul kubra itu termasuk kita bergaul dengan orang-orang suki, orang-orang yang punya, orang-orang yang kita kan salahnya bergaul dengan orang kaya, tetapi kita jangan sampai terlena lah. Kenapa? Bagus saja bergaul dengan orang-orang kaya itu, tapi jangan terlalu terlena. Karena kita jadi budak orang kaya, disusuruhnya hakun terus. Kenapa? Karena orang kaya ada duit. Nyamannya menyuruh ya kalau sedikit upah. Namun kita nak ada berduit kita nak kausin suruh-suruh. Apalagi menyuruh orang menggawikan sesuatu dan sebagainya, tentu ada upah yang harus dibayar. Dan upah itu bisa bisa disepakati oleh kedua belah pihak, ataupun kita secara pribadi bisa menilai ukuran kadar apa yang digawi orang kita suruh itulah. Kalau mungkin kita menyuruh orang berat gawiannya upahnya sedikit. Nah bahkan dianjurkan oleh Nabi membayar upah itu jangan sampai kering di peluhnya ya lah. Nah di saatnya bergawi hendak bulit untuk malu bayari upahnya jangan sampai esok. Nah itu abdolnya. Di saat tak esok itu ya ada salah lah. Akhirnya upah tetap
dibayarnya sehari 250 atau tanggal 200 upah. Nah, bila 2 hari berarti 300. Tapi yang aktualnya membayar upah itu adalah sebelum kering peluhnya. Nah, jadi Bapak Ibu ada 3 hal yang tadilah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama kita sering-sering sekedudukan dengan ulama dan sering-sering mendengar perkataan kalam ahli hikmah. Nah, yang ketiga tadi kita sering-sering juga bergaul dengan orang-orang pembesar karena di samping kita bergaul itu di situ ada hikmah yang kita ambil misalnya kita bergaul dengan orang yang sangat pintar, kenapa ini pintar, mestinya aku yang bodohnya harus seperti ini tuh kayak apa usaha kita. Bergaul dengan orang kaya, bagaimana usaha kita supaya kita kau mencontoh ini. Nah, yang bersangkutan orang kaya itu sebagaimana upaya kita, orang guru pengorbanan begini-begini dari sakit timbul sampai jaya dan lain sebagainya sakit nah itu kita ambil iktibar semuanya itu Dan yang terakhir, nah ini sudah sampai waktu isya. Nah yang terakhir, ini urut mengutip perkataan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Man dakhala al-qabra bila zadin, ka'annama raqibal bahra bila safinah." Ujasin Abu Bakar apa? Barang siapa yang masuk kubur, berarti meninggal meninggal. Nah, ibu-ibu bila zadin, tanpa membawa bekal. Bekalnya apa bila zadin? Zadin ini situ penjelasan syarahnya minal amalis sholih, daripada amal-amal soleh yang kita lakukan selama hidup di dunia. Jadi tafsirnya amal soleh ini biar bisa saja menafsirkan luas. Yang penting sifatnya perbuatan baik, perkataan, tingkah laku kita yang baik-baik nah itu merupakan amal soleh, sedikit pun nilainya apalagi banyak. Nah itu merupakan sebagai bekal kita nanti dalam kubur. Nah, jadi orang yang tidak membawa bekal di dalam kubur, ujar Abu Bakar Siddiq apa? Nah, ka'annama raqibal bahra bila safinah, seperti orang yang mengunyong di lautan tanpa perahu. Di laut luas yang tidak bertepi, kita situ sendirian mengunyong di tengah lautan ataupun mengendarai sebuah perahu terombang-ambing oleh ombak, tidak ada tepinya. Kayak apa kita? Mayyitu fi qabrihi illa qalqariqil mughawwas. Nah, orang mati itu ujar Abu Bakar di dalam kuburnya tiada lain seperti orang yang tenggelam di lautan yang senantiasa mengharapkan pertolongan orang lain. Nah, itulah perumpamaan orang mati di dalam kubur tanpa membawa bekal yang banyak. Nah, jadi bekal yang banyak ini perlu. Itulah nah apa perbuatan kita yang mesti kita lakukan di dalam dunia ini yang berbentuk amal soleh, apakah itu ibadah dan lain sebagainya, itu tiada lain hanya untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tadi kita apabila tidak membawa bekal seperti orang yang berlayar di lautan tanpa perahu. Malah ada pengunjung kita di Sungai Kapuas ulun yang pernah berkunjung nyeberang dari sini ke seberang sana dulu dari kanak-kanak tahun 90-an. Jadi masa-masa kanak-kanak itu kan udah ketakutan dia hujan Tuhan, ada buaya, tapah lain sebagainya di laut, kadang ada takutan tetap menyeberang ke sana. Nah, di saat banyu tenang pas mau naik pasak itu, nah kami menyeberang sana. Itu pun dengan satu biji papan sebagai sadaran untuk kita berkunjung berenang. Mangga juga menyeberang ke sini lagi. Apalagi di lautan yang tidak bertepi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan karena waktu istirahat sudah sampai. Nah, sekali lagi apa yang ulun sampaikan tadi mudah-mudahan ada nilai manfaat bagi ulun pribadi dan bagi kita bersama. Mudah-mudahan selama kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, amal ibadah kita senantiasa diterima Allah, bahkan dilipat gandakanlah. Nah, pahalanya, bahkan ibadah puasa ini tidak ada nama nilainya, pahalanya terkecuali wa ana ajzibih, kata Allah lah. Nah, hanya aku aja yang tahu masalah pahalanya. Nah, oleh karena itu juga mudah-mudahan selama kita duduk di majelis bulan Ramadan ini, nah, segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, lah diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita lah dimasukkan Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli mana wa aslamuna salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.